Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu an-nasirul awliya'i wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasulul hadi ila sawi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma bersyukur, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah, kita sama-sama dimudahkan oleh Allah, kita sama-sama dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah bisa menjalankan puasa di malam yang puasa yang keberapa ini Bapak-bapak? Ya 13, berarti nanti belum kunut ya? Belum, besok ya kunutnya ya. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah bisa melakukan taraweh secara berjamaah. Harapan kita adalah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar orang dalam hidup itu adalah amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni. Maka setiap kita mau melakukan sebuah ibadah, kegiatan atau perintah Allah, mari sama-sama kita senantiasa berdoa. Ya Allah, Allahumma sabbit imanana. Mari kita angkat tangan kita. Allahumma sabbit imanana. Ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tetapnya iman Islam. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang terang, hati yang senantiasa mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Kita mengetahui mana perintah, mana larangan. Bukan hanya mengetahui, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita juga harus senantiasa berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fima a'taitana. Ya Allah, mudah-mudahan Panjenengan senantiasa memberikan apapun yang diberikan, apapun yang Panjenengan berikan kepada kami semuanya, ya Allah, nilainya barokah. Setiap jangkah, setiap hari harta kita barokah, umur kita barokah, keluarga kita barokah. Keluarga yang senantiasa, ya Allah, dipenuhi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang senantiasa saling mencintai, dijauhkan dari saling iri dengki. Dan yang paling utama dan yang paling kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma salimna fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan selamat dunyone ngantos diparingi selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Suatu ketika, mudah-mudahan ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan amal ibadah kita diterima, dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, target kita di dunia ini beramal dan tujuannya adalah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah para bapak, para ibu, asal kita itu mau
sholat jamaah di masjid Baitur Rahman, harapan besar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan ojo terus kemelinti ku maksudnya piye? Rumangsa hebat sholat dhewe ijen nang omah. Merasa hebat sehingga kita sholat sendirian di rumah. Nah, itu hal yang salah. Paling enak, paling mudah kita itu sholat di masjid. Karena apa? Barokahnya jamaah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya jamaah insya Allah itu bisa menyebabkan rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kuncine nopo? Salat 5 waktu berjamaah. Karena apa? Diterimanya amal ibadah itu kita tidak tahu, tapi paling tidak diterimanya amal ibadah itu disebabkan yang pertama karena ikhlas. Karena apa, Bu? Ikhlas. Lah pertanyaannya, siapa di antara hamba Allah di Masjid Baitur Rahman ini yang mempunyai derajat ikhlas? Apakah imamnya? Belum tentu. Apakah yang paling depan? Belum tentu. Apakah yang paling alim? Belum tentu. Bisa juga jangan-jangan anak-anak kita yang kita hormati, yang kita didik, yang kita biasakan di masjid, karena ikhlasnya anak-anak kita, kemudian dia menyebabkan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya senang di Masjid Baitur Rahman ini anak-anak juga dibiasakan di dalam masjid. Tujuannya apa? Melatih agar generasi muda itu mampu meneruskan perjuangan-perjuangan para sesepuh. Anak-anak juga mohon maaf, dimohon untuk tertib, tidak rame, nggih. Nah, artinya apa? Yang paling diterima amal ibadahnya yang paling ikhlas. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan mana yang paling ikhlas, dan kita tidak boleh mengaku-ngaku, oh mentang-mentang jadi imam aku yang paling ikhlas. Itu tidak benar. Oh mentang-mentang paling sepuh aku yang paling ikhlas, itu juga tidak benar. Oh mentang-mentang apa itu namanya, saya yang paling baik, paling alim, merasa paling itu mboten angsal, tidak boleh. Karena ikhlas itu adalah rahasianya Allah yang dititipkan pada hamba-hambanya Allah yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki mempunyai derajat ikhlas? Itu kita semua ini tidak ada yang tahu. Kita beramal tujuannya adalah ikhlas. Secara terjemah ikhlas itu adalah beramal murni hanya karena mencari ridho Allah. Itu adalah definisi atau makna ikhlas secara bahasa dan istilah. Tetapi makna ikhlas yang hakiki, yang sejati, kemudian yang mempunyai derajat ikhlas, kita tidak ada yang tahu. Tapi para bapak, para ibu, pasti di dalam satu masjid itu ada satu orang yang dikehendaki oleh Allah punya derajat ikhlas. Orang itu siapa? Kita tidak tahu. Yang mana orang itu bisa mengangkat, bisa menyebabkan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada. Karena apa? Sebagaimana dialognya baginda Nabi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apa ya Rasulullah makna hakikat daripada ikhlas itu? Kemudian baginda Nabi pun tidak bisa menjawab. Antum a'lamu minni ya Jibril. Kemudian Jibril langsung bertanya kepada Allah. Akhirnya turunlah hadis qudsi yang bisa dilihat, bisa disimak, bisa dipelajari di dalam bab
ikhlas di dalam kitab Kifayatul Atqiya, yang mana di sana diterangkan al-ikhlasu sirrun min asrori istaudatuhu qalbaman asaa min ibadi. Ikhlas adalah sirrun min asrori, rahasia dari beberapa rahasianya hambaku, istaudatuhu qalbaman asaa min ibadi, yang aku titipkan pada hatinya hamba-hambaku yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, kita tidak ada yang tahu, karena semua itu rahasianya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang beribadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi ada tanda-tanda amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Ini hanya tanda-tanda. Yang ngerti, yang sejati hanyalah Allah. Didawuhkan, disabdakan oleh baginda Nabi, salah satu, ada 3 seorang hamba, ada 3 karakter, ada 3 perilaku manusia yang menyebabkan amalnya ini tidak diterima oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Rajulun adalah seorang laki-laki, amma qauman, yang mengimami suatu kaum, yang memimpin suatu kaum, wahum lahu karihun, akan tetapi kaumnya, makmumnya benci kepadanya. Makanya ketika jadi seorang pimpinan, seorang menjadi seorang imam, maka paling tidak harus disenangi makmumnya, paling tidak seorang imam itu harus bisa menjaga sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah siapa yang menjadi, apa tanda-tanda amal ibadahnya yang tidak diterima oleh Allah, yaitu yang kedua, didengarkan ini ibu-ibu, wamro'atun batat wa zaujuha alayya sakhitun. Yang kedua adalah seorang perempuan batat, yang bermalam-malaman, batat, yang tidur-tiduran, wa zaujuha alayya sakhitun, sedangkan suaminya sakit hati kepadanya. Artinya apa? Kalau kita terjemah adalah berapapun banyak ibadahnya seorang wanita, kalau tidak mendapatkan ridho, restu dari suaminya, maka jangan harap amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting sangat, jangan sampai seorang istri bangkang, jangan sampai seorang istri tidak nurut pada suami, apalagi suaminya itu adalah orang atau hamba yang sholih. Kemudian yang terakhir adalah salah satu tanda amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa akhwani mutasorimani, 2 orang berkawan, 2 orang bersaudara yang saling satru, yang saling tidak menyapa, yang saling tidak rukun. Maka dari itu sebelum bulan suci Ramadan, bahkan malam nisfu Sa'ban, itu kita dianjurkan untuk bisa saling memaafkan. Yang pertama kita harus meminta maaf, yang kedua harus kita memaafkan. Kenapa? Jangan sampai kita beribadah bagus, puasa bagus, sholat bagus, tapi tidak dipandang, tidak dilirik oleh Allah. Maka dari itu tidak rukun, tidak saling sapa, itu bahaya, membahayakan amal ibadah kita. Jangan sampai melebihi di atas 3 hari orang tidak saling sapa, tidak saling rukun. Maka baginda Nabi meneruskan dalam nasihatnya, la yahillu, melarang baginda Nabi, la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi orang Islam. Berarti kalau tidak halal apa? Haram. Yang diharamkan apa? Ayah juro akhahu fauqas salas, saling tidak menyapa kepada saudaranya fauqas salas, di atas 3 hari. Bahayane nopo? Wong gak rukun sampai 3 hari. Faman hajaro fauqas salas, barang siapa tidak saling rukun di atas 3 hari, kemudian naudzubillah famata, kemudian dia meninggal dunia, nasibnya bagaimana? Disabdakan oleh baginda Nabi, faman hajaro fauqas salas, barang siapa tidak saling rukun di atas 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia, maka dakhalan nar, dia tergolong
su'ul khotimah, dia tergolong masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini disertai hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.